Kembali lagi bersama aku, Fasya Syifa Nurlita, dalam pembahasan kita kali ini mengenai perkembangan belajar bahasa. Nah, kita mulai dari pengertiannya. Bahwasanya, perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Dengan seiring berjalannya waktu, serta interaksi, kosakata atau kemampuan berbahasa akan turut ikut berkembang. Kemudian, pada tahapan perkembangan belajar bahasa juga terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama tahap pralinguistik dan yang kedua tahap linguistik. Pada tahapan pralinguistik ini terjadi ketika usia bayi, di mana bahasa yang keluar dari mulut adalah bunyi-bunyi bahasa yang tidak bermakna. Nah, contohnya bunyi-bunyi seperti menjerit, menangis, tertawa, seperti itu. Jadi, bahasa-bahasa yang keluar dari mulut bayi yang masih belum bisa kita tahu apa makna dari bunyi bahasa tersebut, itulah tahapan pralinguistik. Sedangkan pada tahapan linguistik sendiri terjadi ketika anak telah mulai memasuki usia balita dan di mana mulai belajar mengatakan bunyi-bunyi bahasa yang memiliki makna. Jadi ada perkembangan tuh dari bunyi-bunyi bahasanya yang tadinya tidak memiliki makna menjadi memiliki makna. Contohnya yang tadinya hanya bisa menangis, hanya bisa menjerit dan tertawa, sekarang sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata seperti mama, papa, mamam, seperti itu. Jadi satu atau dua buah kata sudah mulai bisa diucapkan. Itu adalah tahapan linguistik. Dan pada tahapan linguistik ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia. Sehingga belajar berbahasa akan terus berkembang dan menjadi sempurna. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangan belajar bahasa. Sunarto dan Agung Hartono mengemukakan bahwasanya ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan belajar bahasa. Yang pertama faktor umur, berkaitan dengan pertumbuhan organ berbicara dan kerja otot pada anak. Nah, jikalau umur anak bertambah, otomatis organ tubuhnya dan kerja ototnya pun akan ikut melalui perkembangan. Seperti itu. Yang kedua, faktor kondisi lingkungan sekitar. Nah, karena lingkungan sekitar sangat berperan cukup besar dalam perkembangan berbahasa. Hal itu dikarenakan lingkungan sekitar sangat menentukan perkembangan bahasa. Misalkan perkembangan bahasa pada lingkungan sekitar perkotaan pastinya akan berbeda dengan perkembangan bahasa yang ada di lingkungan sekitar pedesaan. Selanjutnya yang ketiga adalah faktor kecerdasan dari anak, yaitu kemampuan untuk meniru lingkungan mengenai bunyi atau suara, gerakan, serta kemampuan berpikir yang baik. Selanjutnya yang keempat adalah faktor status sosial ekonomi keluarga, di mana keluarga dengan status sosial ekonomi yang baik akan lebih mampu menyediakan situasi yang baik serta menunjang bagi perkembangan bahasa anaknya. Dan yang terakhir, faktor kelima adalah faktor kondisi fisik. Faktor ini berkaitan dengan kesehatan anak. Ada tidaknya kecacatan pada anak mengenai komunikasinya, apakah dia mengalami kecacatan seperti bisu, tuli, atau gagap, seperti itu. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Aku harap rekan-rekan semua mengerti dengan apa yang telah aku share, yang telah aku bagikan materi kepada teman-teman ya. Kesimpulannya, perkembangan berbahasa ini akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dengan proses tahapan-tahapan yang dilalui dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan terima kasih karena telah menonton sampai